Gannon was born, he weighed only 1 pound and 6 ounces, and even today he's still our miracle child. He still is. And Hi, welcome to Artocals. Masih dalam suasana puasa, walaupun saya nggak puasa, tapi saya mau tetap kasih semangat buat kamu yang berpuasa, semoga lancar terus ibadahnya dan dalam keadaan sehat juga. Kali ini saya mau bahas kasus yang juga menjadi top request. Banyak yang minta cover, walaupun udah dibahas di mana-mana, yaitu kisah seorang bocah yang bernama Gannon Stouts bersama ibu tirinya. Kasus ini lumayan pelik ya, karena sulit sekali membuktikan kejahatan sang pelaku. Sebelum saya lanjutin, saya mau memperkenalkan kamu dengan satu channel yang mirip seperti channel saya, yaitu Want to Know Channel, yang membahas kisah misteri dan juga true crime. Channelnya masih baru, tapi cara pembahasan dan cerita yang dipilih sangat seru dan juga menarik. Kasusnya juga jarang dibahas di channel lain. Kemarin waktu saya ngumpul-ngumpul nih bareng sama teman-teman YouTuber Jakarta lainnya, semua juga bilang suka nontonin video-video dari channel ini. Ingat ya, namanya adalah Want to Know Channel. Biar lebih gampang, saya tempelin nanti link channelnya di deskripsi box di bawah ya, biar kamu tinggal langsung klik aja. Pertama-tama kita kenalan dulu ya dengan Gannon Stouts yang lahir pada tahun 2008 dan tinggal di South Carolina. Saat dilahirkan, sang ibu Landon Hyatt punya sedikit masalah dengan persalinannya. Gannon punya kesempatan hidup 1 di antara 10 orang. Beratnya nggak lebih dari 800 gram, jadi nggak nyampe sekilo. Namun kemudian, dia bertahan dan tumbuh jadi anak yang sehat. Dia anak yang ceria dan pintar, serta menjadi kebanggaan bagi kedua orang tuanya. Gannon punya adik yang bernama Laina, lebih muda 3 tahun darinya. Ayahnya Gannon bernama Al Stouts dan dia merupakan angkatan militer. Namun kelihatannya hubungan antara ayah dan ibu Gannon tidak berjalan mulus. Mereka berpisah dan membagi hak asuh Gannon dan adiknya, Laina. Pada tahun 2014, sang ayah, Al, kenalan dan berpacaran dengan seorang wanita yang bernama Leticia Hart, yang saat itu sudah punya putri berusia 17 tahun bernama Harley. Al dan Leticia menikah setahun kemudian pada tahun 2015. Awalnya mereka juga tinggal di South Carolina. Namun kemudian baik Al, Leticia, Harley, Gannon, dan Laina pindah ke Colorado Springs. Sementara Landon, ibu kandung Gannon, tetap tinggal di South Carolina. Biasanya dia mengunjungi Gannon dan Laina itu sebulan sekali karena merasa yakin bahwa Al dan Leticia, sang ibu tiri, akan menjaga anak-anaknya dengan baik. Menurut keterangan beberapa teman, Leticia dulu bekerja sebagai guru, tapi kemudian dipecat karena hal yang tidak diketahui, lalu pindah sekolah dan dipecat lagi. Sedikitnya dia dipecat 3 kali menjadi guru tanpa alasan yang jelas. Ada yang bilang dia pernah melakukan kekerasan sesama pengajar, tapi dibantah oleh Leticia. Sampai kemudian pada Desember 2019, Leticia melamar menjadi pramugari di Frontier Airlines yang bermarkas di Denver. Namun kelihatannya dia gagal mendapatkan pekerjaan itu. Pada Januari 2020, Al Stouts mendapatkan tugas di Oklahoma yang mengharuskan dia untuk meninggalkan sang istri Leticia bersama ketiga anaknya di rumah. Sampai kemudian pada 27 Januari 2020, tiba-tiba saja Gannon Stouts menghilang. Leticia, sang ibu tiri, melaporkan kepada polisi bahwa hari itu, Senin 27 Januari 2020, Gannon enggak pergi ke sekolah karena sakit. Lalu dia permisi mau ke rumah temennya antara jam 3.15 sampai jam 4 sore. Dia nggak bilang temennya yang mana. Namun kemudian Gannon nggak pulang-pulang. Leticia cari ke rumah temennya, ternyata nggak ada. Polisi masih menunggu ya, siapa tahu Gannon akan pulang malam harinya atau besoknya. Sang ayah Al langsung terbang pulang dari tempat dinasnya kembali ke Colorado setelah mendengar kabar bahwa Gannon menghilang. Bahkan ibu kandung Gannon, Landon, juga terbang dari South Carolina untuk membantu pencarian putranya tersebut. Happening now, a family needs your help to find an 11-year-old boy who authorities say ran away. The El Paso County Sheriff's Office tells us that Gannon Stouts was last seen by his family on Monday when he said he was going to a friend's house.
Banyak relawan turun dalam pencarian Gannon, bahkan dengan menggunakan anjing pelacak, helikopter, beberapa drone, semua dikerahkan di area sekitar yang mungkin dipercaya menjadi tempat pelarian Gannon. Saat itu orang tua Gannon mikirnya si Gannon ini kabur kemungkinan karena kangen ibu kandungnya atau enggak suka sama ibu tirinya. Apalagi ayahnya lagi dinas luar kota, jadi mungkin dia nggak betah bersama sang ibu tiri, Leticia. Dari hasil pemeriksaan polisi di rumahnya, ditemukan beberapa tetes darah di kamar Gannon yang setelah diperiksa itu memang darah miliknya. Namun sang ibu tiri Leticia mengatakan, "Oh, si Gannon ini memisan, dia sering keluar darah dari hidungnya." Namun hal ini agak aneh bagi polisi karena darahnya tersebut ditemukan di karpet, di tembok kamar, dan juga di kaos kaki yang tergantung di dekat pintu. Pada 30 Januari 2020, yaitu 3 hari setelah Gannon menghilang, mulai timbul obrolan dan rumor di Facebook yang menyatakan kemungkinan besar Leticia lah yang telah melenyapkan Gannon dengan sengaja. Karena menurut beberapa tetangga, dia merupakan orang terakhir yang terlihat bersama Gannon. Hal inilah yang kemudian membuat Leticia pada 31 Januari meminta stasiun TV untuk mewawancarai dia karena dia mau klarifikasi rumor yang beredar dan juga mau membersihkan namanya. I am Tisha Stout, which is Gannon's stepmother. You've been a part of the investigation since the very first time. You were the last person to see him. Is that right? Correct. What did you see when you last saw him? Well, I'm not allowed to talk about anything with the case. I would more so be willing to talk about how the community needs to have faith and continue to work together and not make these false accusations, like the things that have been said that I've disappeared from the community. I haven't been there to help, but there's lots of reasons behind that. My husband's ex-wife is living in our home, and of course I'm not coming home to do these things and to help with the family when I was kind of like told I couldn't. And then many other things that happened with the El Paso County Police Department, you know, and then during the investigation I was told I wasn't compliant. And can I elaborate on that? Please do. Yes, so I asked for an attorney during the interview, and I was denied that by them. I was held because they were blocking the door, and I was told I couldn't leave. Have you seen any of those comments yourself? We have, and see, that's one of the main things we haven't been around in the public eye because I didn't want to expose my family to it if all these things were going on. You know, there was comments about Gannon getting pushed off the hike, and there was comments about this, and that's just not true. I took care of Gannon for the last 2 years in our home because his mother didn't want to do it, and I would never, ever hurt this child. And I know there's some questions out there about, okay, so tell me what happens. That's up to the investigations when they end up letting you guys know, but I've cooperated with them. The rumors have gotten so bad. I pretty much have been told at least 10 different ways that these people have these conspiracy theories. I guess they watch a lot of law shows and maybe they have all these theories on how Intinya, Leticia merasa bahwa Gannon cuma kabur dan masih hidup. Dia mau meluruskan bahwa dia tidak terlibat atas menghilangnya Gannon dan mereka sudah sekuat tenaga mencarinya. Sementara ibu kandung Gannon, si Landon, juga katanya terus mencari putranya tersebut. Dia muncul di berbagai televisi untuk meminta tolong kepada semua orang guna membantu memberikan informasi sekecil apapun atas menghilangnya Gannon. Mereka sangat berharap ya Gannon masih hidup dan segera pulang. My son is a very loving kid. He wouldn't want harm on anybody at all. And it's so hard to just think, why is this happening to him? I have no clue. But my kid deserves to come home. My kid has a purpose. My kid has a life. And it's important to me. And it's important to everybody that's standing in this room. Gannon, Bubba, little man, mommy's hero, wherever you're at. Mommy and Daddy's here. And we're begging and pleading for you to come home. Sampai kemudian pada 11 Februari 2020, tetangga mereka yang bernama Roderick Drayton memberikan kepada polisi CCTV teras rumah mereka yang mungkin bisa membantu sedikit penyidik dalam memecahkan masalah ini. Terlihat dalam CCTV sang ibu tiri, Leticia, masuk ke mobil pickup merahnya pada hari Senin 27 Januari 2020 jam 10:13 pagi. Di CCTV kemudian juga terlihat Gannon jalan perlahan terhuyung-huyung masuk ke dalam mobil. Dia kelihatannya menggunakan hoodie berwarna biru. Kemudian mereka berdua
pergi dengan mobil tersebut. Saat Leticia kembali jam 2:19 siang, dia sendirian turun dari mobil tanpa Gannon. Saat polisi menunjukkan rekaman CCTV ini kepada sang ayah, Al Stouts, sang ayah langsung menangis. Dia sadar bahwa istrinya, Leticia, telah berbohong. Gannon tidak pergi ke rumah temannya hari itu. Leticia tidak mau katanya melihat rekaman CCTV ini, namun dia membantah dirinya pulang sendirian saat itu. Besok harinya, sang ayah Al bersama ibu kandung Gannon dan adiknya, Leina, muncul di TV lagi memohon kepada masyarakat membantu memberikan info apapun tentang keberadaan Gannon. Sampai kemudian pada 28 Februari 2020, Leticia pun pulang kampung ke South Carolina dengan alasan ingin menjernihkan pikiran. Padahal sepertinya dia tuh udah tahu bahwa polisi akan menangkapnya atas tuduhan dalang utama menghilangnya Gannon, karena kepolisian di El Paso memang sudah mengeluarkan surat penahanan atas Leticia. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan, barang bukti, keterangan saksi, dan juga rekaman CCTV, polisi berhasil menyatukan kepingan demi kepingan dalam kasus ini yang memang mengarah kepada sang ibu tiri, Leticia. Leticia kemudian dituntut atas kejahatan tingkat 1, yaitu menghilangkan nyawa Gannon, penyiksaan anak di bawah usia 12 tahun, menghilangkan barang bukti, dan juga kebohongan terhadap tim penyidik. Karena Leticia katanya selalu mengubah-ubah ceritanya kepada polisi tentang apa yang terjadi di hari Gannon menghilang. Dia ngaku sempat cari juga di rumah temennya Gannon, tapi nggak mau ngasih tahu temen yang mana. Dia bilang temennya ngaku masih bersama Gannon sore itu. Pas ditanya teman mana yang bilang, dia nggak mau ngasih tahu juga. Kebohongan lainnya dari Leticia adalah dia bilang ada pria Spanyol yang masuk ke rumahnya di hari kejadian, menodongkan pistol kepada dia dan Gannon, dan kemudian memukul Leticia serta membawa Gannon pergi dengan cara memasukkan Gannon ke dalam sebuah koper. Namun sayangnya keterangan Leticia tersebut nggak dipercaya sama polisi karena nggak ada DNA orang asing di rumah mereka, dan juga CCTV tetangga sangat jelas ya, nggak ada orang lain yang terlihat masuk ataupun keluar dari kediaman mereka saat itu. Polisi juga kemudian tahu bahwa Leticia sempat menyewa sebuah mobil saat menjemput suaminya dari bandara. Dia juga mencoba menggunakan Google Maps palsu untuk mengecoh keberadaan handphonenya beberapa hari setelah kejadian. Polisi yakin Leticia melakukan hal yang membuat Gannon menderita hari itu sampai berdarah di kamarnya. Saat itu putri Leticia yang bernama Harley sedang bekerja, sementara si kecil Leina sedang sekolah. Ingat ya, Gannon hari itu sedang sakit, jadi nggak sekolah. Kemudian Leticia mengajak Gannon yang sudah berdarah keluar rumah dengan mobilnya. Dia kemudian dipercaya melakukan hal lainnya sampai Gannon meninggal dan membuang tubuh Gannon di suatu tempat, lalu pulang ke rumah tanpa Gannon seperti yang terlihat pada CCTV. Sore hari saat si bungsu Leina pulang sekolah, dia bertanya, di mana Gannon? Leticia bilang Gannon lagi sakit dan istirahat, jangan ganggu dia di kamarnya. Kemudian Leticia meng-SMS Harley putrinya untuk minta dibeliin pembersih karpet, kantongan plastik, dan juga baking soda. Lalu Leticia menyewa sebuah mobil untuk menjemput suaminya dari bandara, sebab mobilnya kemungkinan masih kotor saat itu karena merupakan TKP. Hasil luminol di mobil pickup merah Leticia mendapatkan bekas noda darah yang cukup banyak. Darahnya milik Gannon. Sebenarnya pada 15 Februari 2020, polisi menemukan sebuah papan dengan bercak darah yang kemudian diketahui itu adalah darahnya si Gannon di sebuah lokasi bersalju berjarak 150 km dari rumah mereka. Daerah ini termasuk hutan liar yang banyak beruangnya. Polisi sempat menduga kemungkinan tubuh Gannon udah dibawa hewan liar ke dalam hutan. Namun sepertinya tidak ada jejak Gannon sedikit pun walau telah ditelusuri sampai ke hutan bagian terdalam. Pada 18 Februari 2020, Leticia ketahuan mengikuti tes kebohongan palsu. Polisi juga menemukan hasil pencarian di Google Leticia yang cukup aneh-aneh. Di antaranya tentang cara membakar tubuh manusia, mencari suami baru yang kaya raya, efek asap kebakaran pada sistem pernafasan, dan lain-lain.
Pada 2 Maret 2020, Leticia ditangkap di South Carolina. Kemudian dia diekstradisi ke Colorado Springs. Saat dalam perjalanan menuju ke Colorado Springs, Leticia menyerang salah satu petugas kepolisian dengan borgolnya. Dia ditahan 12 jam di Kansas, dan hal ini malah lebih meyakinkan polisi bahwa Leticia yang telah melenyapkan Gannon. Sampai kemudian pada 28 Maret 2020, tubuh Gannon ditemukan di daerah Pace, Florida, 2.300 km dari rumahnya. Tubuhnya dimasukkan pada sebuah koper dan diselipkan di kolong jembatan yang sempit. Menurut hasil otopsi, tubuh Gannon ditembak, ditusuk dengan pisau, dan ada beberapa luka pukulan juga. Leticia tidak mengakui bahwa dia pelakunya, namun hasil tes DNA menunjukkan dialah satu-satunya dalang dari semua ini. Karena Leticia tidak mengaku, maka polisi tidak berhasil mengungkap motif dari mulut Leticia. Namun, dari handphonenya terlihat dia curhat kepada beberapa temannya bahwa kehidupan pernikahannya kurang bahagia. Dia bilang dia cuma diperlakukan seperti babysitter untuk ngerawat anak-anaknya Al, yaitu Gannon dan Lena. Khususnya Gannon ya, katanya si Gannon ini kan penyakitan dan susah diatur. Bagi Leticia, Gannon ini adalah beban terberat karena suka ngelawan, bertingkah sangat nakal dan suka mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati Leticia, membanding-bandingkan dengan ibu kandungnya dan suka ngeberantakin rumah juga. Inilah yang dipercaya membuat Leticia tidak menyukai Gannon dan ingin melenyapkannya. Leticia dituntut penjara seumur hidup oleh jaksa di pengadilan El Paso, namun persidangannya masih terus tertunda. Harusnya sidang kedua sudah dilaksanakan pada Juni 2020 tahun lalu, tapi terus mengalami kemunduran berhubungan dengan status pandemi. Nanti kita akan pantau terus ya perkembangannya, dan bagaimana menurut kamu? Apa nih kira-kira hukuman yang tepat bagi sang ibu tiri, Leticia? Kamu komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like dan juga tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokals S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih.